Halo sahabat dongeng. Pernahkah kalian mendengar tentang seorang putri yang hilang tanpa jejak? Sebuah kisah misterius, penuh keajaiban, dan tersimpan rahasia yang bahkan kerajaan besar pun tak sanggup menyingkapnya. Malam ini, aku akan membawamu ke dalam sebuah perjalanan panjang, kisah tentang cinta, keberanian, dan sebuah rahasia yang bisa mengubah dunia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan dongeng-dongeng penuh keajaiban lainnya. Sekarang, rebahkan tubuhmu, pejamkan matamu, dan mari kita masuk ke dalam cerita yang berjudul Rahasia Putri Hilang, Dongeng Sebelum Tidur. Bagian 1, Putri Selira. Dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Alveria. Kerajaan ini terkenal makmur, rakyatnya hidup damai, tanahnya subur, dan lautan di sekelilingnya penuh dengan mutiara. Kerajaan Alveria dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Raja Arven. Sang raja hanya memiliki seorang putri tunggal, bernama Putri Selira. Putri Selira adalah gadis yang sangat cantik. Rambutnya panjang berkilau seperti emas, matanya sebening air telaga, dan senyumnya mampu menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Namun, bukan kecantikannya yang membuat rakyat mencintainya, melainkan hatinya yang tulus. Ia selalu turun ke pasar, menyapa rakyat kecil, membantu anak-anak yang kelaparan, dan bahkan sering duduk bersama para petani untuk mendengar keluh kesah mereka. Namun, di balik semua kebaikan itu, ada satu hal yang tidak diketahui siapapun. Putri Selira sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ada suara misterius yang selalu memanggilnya. Datanglah, pewaris cahaya. Hanya kau yang bisa membuka gerbang terlupakan. Awalnya ia menganggapnya bunga tidur. Tapi semakin ia tumbuh dewasa, suara itu semakin jelas, bahkan sesekali terdengar saat ia terjaga. Dan pada malam yang menentukan, suara itu akhirnya menuntunnya ke sebuah rahasia besar. Bagian 2, Malam Hilangnya Putri. Malam itu bulan purnama menggantung indah di langit. Angin bertiup lembut, menerpa jendela kamar Putri Selira. Saat ia hendak memejamkan mata, tiba-tiba cahaya biru berkilau muncul di sudut kamarnya. Cahaya itu semakin lama semakin terang, hingga membentuk sebuah pintu bercahaya. Putri Selira terkejut, namun anehnya hatinya tidak merasa takut. Justru ia merasa seolah-olah pintu itu sudah lama menunggunya. Dari balik cahaya, terdengar suara lembut memanggil. Selira, waktumu telah tiba. Dengan langkah perlahan, ia mendekat. Dan begitu kakinya melangkah melewati pintu bercahaya itu, seketika tubuhnya lenyap. Keesokan harinya, seluruh istana geger. Raja Arven murka sekaligus putus asa. Seluruh pasukan kerajaan dikerahkan. Mereka mencari di hutan, di gunung, di dasar laut, bahkan mendatangi kerajaan tetangga. Namun tak ada satupun yang menemukan jejak sang putri. Raja Arven duduk termenung di singgasananya. Selira, kemana engkau pergi? Mengapa kau meninggalkan ayahmu? Namun, hanya keheningan yang menjawab. Bagian 3, Dunia di Balik Cahaya. Sementara itu, Putri Selira terbangun di tempat asing. Ia berdiri di sebuah padang luas dengan rumput berkilauan seperti kristal. Langitnya tidak biru, melainkan ungu lembut, dihiasi bintang-bintang yang berputar seperti tarian. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun dengan gaun putih panjang. Rambutnya perak berkilau, dan matanya memancarkan cahaya yang menenangkan. Aku adalah Liora, penjaga gerbang dunia cahaya, ucap wanita itu. Kau, Selira, adalah pewaris terakhir dari garis cahaya abadi. Selira kebingungan. Pewaris cahaya? Apa maksudmu? Aku hanyalah putri kerajaan Alveria. Liora tersenyum lembut. Tidak, Selira. Darahmu membawa warisan kuno. Nenek moyangmu berasal dari dunia ini, dunia cahaya. Namun, karena peperangan ribuan tahun lalu, garis keturunanmu dibawa ke dunia manusia. Kini waktunya kau kembali, untuk menuntaskan takdirmu. Putri Selira hanya bisa terdiam. Ia merasa tubuhnya bergetar, seolah memang ada kekuatan besar yang selama ini tertidur di dalam dirinya. Bagian 4, Rahasia Kegelapan. Liora kemudian menjelaskan. Ribuan tahun lalu, dunia cahaya dan dunia manusia hidup berdampingan. Namun, muncul kekuatan jahat bernama Kegelapan Abadi, dipimpin oleh sosok bernama Morfat. Morfat berusaha menguasai kedua dunia,
Namun ia berhasil disegel oleh nenek moyang Selira, seorang putri bercahaya yang mengorbankan hidupnya. Namun, segel itu tidak bertahan selamanya. Kini, tanda-tanda kebangkitan Morvat mulai terlihat. Jika ia bangkit sepenuhnya, baik dunia manusia maupun dunia cahaya akan hancur. Hanya pewaris sejati yang bisa menguatkan kembali segel itu, kata Liora. Dan itu adalah dirimu, Selira. Putri Selira menatap tangannya. Sejak tadi, telapak tangannya memancarkan cahaya lembut. Ia mulai sadar, mimpi-mimpi yang sering ia dengar selama ini adalah panggilan takdir. Bagian 5 Perjalanan Putri. Sejak saat itu, Putri Selira memulai perjalanan panjang. Ia ditemani Liora, serta makhluk-makhluk cahaya yang bersumpah melindunginya. Mereka melewati hutan bercahaya, gunung kristal, hingga lautan perak yang penuh rahasia. Di setiap tempat, Selira belajar mengendalikan kekuatan dalam dirinya. Ia bisa membuat cahaya dari telapak tangannya. Ia bisa menyembuhkan luka dengan nyanyiannya. Bahkan, ketika hatinya benar-benar tenang, ia bisa memanggil bintang untuk menuntun jalannya. Namun, perjalanan itu tidak selalu mudah. Morvat, sang penguasa kegelapan, sudah mengetahui kebangkitan pewaris cahaya. Ia mengirim pasukan bayangan untuk memburu Selira. Berulang kali Selira hampir tertangkap. Namun keberanian dan hatinya yang murni selalu menyelamatkannya. Bagian 6 Pertempuran terakhir. Akhirnya, sampailah Selira di gerbang besar tempat Morvat terkurung. Gerbang itu sudah retak, cahaya yang menyegelnya mulai pudar. Waktunya hampir habis, kata Liora. Kau harus memperkuat segel itu dengan cahaya hatimu. Hanya itu yang bisa menghentikan kebangkitan Morvat. Namun tiba-tiba, suara menggelegar terdengar. Retakan di gerbang semakin besar, dan dari celah itu muncul sosok raksasa hitam dengan mata merah menyala. Akhirnya, aku bebas, teriak Morvat. Pertempuran pun terjadi. Pasukan cahaya melawan pasukan bayangan. Liora bertarung dengan segenap kekuatannya. Dan di tengah kekacauan itu, Putri Selira berdiri, tubuhnya dipenuhi cahaya. Ia mengingat rakyatnya di Alveria. Ia mengingat ayahnya yang selalu menjaganya. Ia mengingat anak-anak kecil yang tersenyum saat ia menyapa mereka. Semua cinta dan harapan itu ia kumpulkan dalam satu doa. Cahaya dari tubuhnya semakin terang, hingga menyilaukan seluruh dunia. Dengan teriakan penuh keberanian, ia mengangkat tangannya ke langit. Cahaya putih murni meledak, melingkupi gerbang retak, dan boom! Gerbang itu kembali tertutup rapat. Morvat kembali terkurung, kali ini dengan segel yang jauh lebih kuat. Bagian 7 Kembali ke kerajaan. Ketika Putri Selira membuka matanya, ia sudah kembali ke kamarnya di istana. Matahari pagi menyinari wajahnya. Ia berlari keluar, dan menemukan Raja Arven sedang duduk murung di singgasana. Selira, teriak sang raja begitu melihat putrinya. Ia segera memeluknya dengan air mata haru. Selira tersenyum. Ayah, aku kembali. Dan aku membawa kedamaian. Sejak hari itu, rakyat Alveria merayakan kembalinya sang putri. Namun, tidak ada yang tahu rahasia sebenarnya, kecuali Selira sendiri. Ia menyimpan kisah itu dalam hatinya. Rahasia tentang dunia cahaya, tentang pertempuran melawan kegelapan, dan tentang takdir yang sudah ia jalani. Dan sejak saat itu, ia dikenal bukan hanya sebagai putri kerajaan, melainkan sebagai putri cahaya, pelindung dua dunia. Penutup. Dan begitulah, sahabat dongeng, kisah tentang rahasia putri hilang. Ternyata, di balik hilangnya sang putri, ada perjalanan panjang yang penuh keberanian, pengorbanan, dan cinta. Semoga dongeng ini bisa menemanimu malam ini, membuat tidurmu lebih tenang, dan mimpimu lebih indah. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Selamat malam, dan selamat bermimpi indah.